MPM 2403050049 berperan sebagai Raden Mas Adipati Aryo Sesroningrat. Perkenalkan, nama saya Fathur Ramadhani dengan MPM 2403050050 berperan sebagai Mawar. Perkenalkan, nama saya Ida Fitriani, NPM 240305, berperan sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Zidan dengan nomor MPM 2403050067. Di sini saya berperan sebagai Aryo Singgih, yaitu suami dari Raden Ajeng Kartini. Perkenalkan, nama saya Kak Zanaila, NPM 2403050071, berperan sebagai Rosa Manuela Abendanon Mantri. Perkenalkan, nama saya Anza Dina Mapura, NPM 2403050081, berperan sebagai Stella. Perkenalkan, nama saya Nabila Afifah, NPM 2403050082, berperan sebagai Raden Ajeng Kartini. Monggo ingkang pirsani. Raden Ajeng Kartini, sosok emansipasi wanita yang telah memperjuangkan hak yang kini didapatkan oleh para wanita Indonesia, di mana para wanita Indonesia kini dapat mengenyam pendidikan yang setara dengan kaum yang berbeda dengan saat terdahulu, di mana kaum wanita hanya bisa menggantungkan nasibnya pada adat istiadat setempat. Seperti halnya Raden Ajeng Kartini yang hanya bisa mengenyam pendidikan dasar, dan itu pun tidak sampai tuntas. Terpisahlah pada tahun 1891, Raden Ajeng Kartini harus mengakhiri masa belajar bersama kawan-kawannya di sekolah, yang kemudian harus menerima kehilangan dari seorang bangsawan berasal dari Rembang. Ini mengambil ke atas dan hasil saya jalan ya apa 2 hari yang lalu siapa yang seperti ini tidak ada tidak mau tapi masa depan setelah mengurangi sekolah tapi tidak ada bagi atau agen menikah memberikan sekolah kalau tidak militarnya tapi lagi di sekolah ya ayah jangan paksa aku bang. Aku mengerti ayah, tapi setelah menikah hidupku tak akan sama. Ayah. Apakah semua wanita harus sepertiku? Hanya diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan dasar dan kemudian harus dinikahkan. Sedangkan mereka, kaum lelaki, mereka bisa merasakan pendidikan dengan tingkatan yang lebih tinggi. Mereka berhak memimpin, mereka berhak berbicara. Itu semua karena mereka berpendidikan. Sedangkan aku, apa hakku? Apa yang bisa kukatakan dan apa yang bisa kulakukan? Tapi berjalan dan berjalan mencari tempat untuk mencurahkan kepedihan. Kepada sahabatku Rosa Abendanon, bahasa mana sebenarnya, meskipun kita kuasai dengan baik, dapat mengutarakan getaran jiwa setepat-tepatnya. Bahasa semacam itu tidak ada. Hanya ada bahasa yang ajaib yang tak terucapkan, yang tak berwujud kata-kata maupun lambang huruf, tetapi artinya dapat dipahami oleh siapapun yang memiliki perasaan. Bahasa yang demikian itu adalah bahasa mata yang suci dan bersih, cermin jiwa yang cerah. Saya sangat sayang pada kaum wanita. Saya menaruh hati pada nasibnya.
karena dia tidak dihargai dan ditindas seperti yang masih terdapat pada banyak negeri dalam abad yang terang ini. Tertanda Kartini. Mari duduk denganku di sini. Apa kau di sini bersama dengan semua teman kau? Mana mereka? Tidak, mereka tidak datang bersamaku. Kenapa? Apa mereka sakit atau mereka pergi bersama? Sejak hari ini aku kau mengerti setelah pada juga diriku akan pergi ke Belanda. Kami akan memulai kehidupan dengan pendidikan yang lebih tinggi di sana. Rosa, jangan katakan sekarang kau akan pergi meninggalkanku, Rosa. Aku mengerti, kau pasti akan membawaku bersama kalian, kan? Akan tapi kami sangat meninggalkanmu. Kami tahu ayah tidak akan setia untuk kami ke Belanda. Lalu bagaimana denganku? Apa kau tahu, Rosa? Seorang bangsawan Rembang telah datang kepada ayahku. Dia ingin meminangku, Rosa. Dan ayahku pun menyetujuinya. Sedangkan aku akan berhenti bersekolah. Tapi ini aku tahu ini dia begitu, tapi terimalah kami ini karena ini adalah bisnis kami. Jadi Rosa, kau tak lagi memperdulikanku. Maafkan aku saat ini, tapi aku tak bisa melakukannya. Ini adalah cerita ayahmu, dan kau pun pasti ingin mengerti bagaimana betapa yang Rosa, bawalah aku pergi bersamamu. Aku hanya ingin pergi sekolah, dan aku pun tak perlu menerima pinangan dari bangsawan Rembang itu. Maafkan aku saat ini, aku tak bisa melakukannya, dan sekarang aku pergi. Tapi Rosa, Kepikirannya ini dengan tak terungkapkan. Masa sekolahnya harus berhenti. Dan dengan tiba-tiba para sahabatnya meninggalkan pagi. Di dalam hari pagi ini masih tersimpan segala harapan untuk belajar. Hari-harinya ia menulis surat kepada tuan dan nyonya Abendanon yang merupakan orang tua dari sahabatnya. Mereka telah seperti orang tua kami. Aku terus bercerita tentang kehidupannya yang tak lagi bersekolah dulu. Hingga Tuan Abendanon pun memberikan beasiswa kedokteran kepada kami. Ayah, ayah, ayah. ada apa dengan apa yang tidak tuliskan seperti itu? Aku mendapatkan kedokteran di Belanda, ya. Berhari-hari aku menulis dari surat tentang kehidupan ayah, dan saya mendapatkan di keberadaan ayahnya semuanya konsumen dari Tuan Abendanon. Dia adalah ayah yang ayah ini dan aku menyebutkan ketika itu memang apa yang selain itu gak apa-apa seorang depan hasil itu dan budaya anak ini berlebihan. Apa maksud ayah? Aku hanya ingin bersekolah, ayah. Aku sudah perintah untuk tak bisa tapi ada sedikit dan cuma 10 menit. Aku tinggalkan tadi jangan pernah. Ayah, jika aku berkata tentang untuk pasti akan kita sebagai waktu berhenti membicarakan apa yang telah ketahui, Raden. Bukankah berbicara tentang Galuh kau hanya perlu mengutarakan kepada ayahku, sedangkan ayahku tidak meminta kesediaan dari diriku. Ya, kau katakan itu benar, Datuk. Seperti perlu kau tahu bahwa aku memiliki bukan asli yang baik. Cinta, sebuah hasrat untuk memiliki adalah sebuah cinta. Jelas sekali pemikiranmu itu, Raden. Tapi menurut itu ya, merasakan, Datuk. Itulah bedanya cinta yang kau miliki dengan cinta yang aku pada diriku, Raden. Iya, Bang. Berbicara tentang cinta, dalam diri ini pun tersimpan sebuah cinta, Raden. Namun cinta yang punya bukanlah seperti yang kau anggap. Cinta yang ada pada dalam diri dia bukan hanya sekedar untuk memiliki, tetapi cinta yang tertuju pada mereka, pada kaum wanita. Apa maksudmu kali ini? Aku bilang lagi. Raden,
Raden, jawablah pertanyaan itu dulu. Jika kamu menjadi seseorang, apa yang akan melakukan kehendaknya? Lalu, aku akan memperjuangkan cintaku. Begitu juga dengan cintaku, aku juga ingin memperjuangkan cintaku. Gimana tahu memperjuangkan kamu dari perjuangan, dan tentunya untuk itu aku harus seperti juga Raden. Tapi bagaimana dengan ayahmu itu? Orang yang ingin terikat dan aku dengan tahu. Ayahku perkenangan sama kau yang akan meminangku. Ini semua ada pada diriku, Raden. Jadi, bagi aku bakal kehilangan aku. Tentu, Raden. Ini adalah cara satu-satunya untuk aku bisa bersekolah dengan menolak kehilangan ini. Jadi, bagaimana dengan perasaanku, Raden? Apakah aku bakal kehilangan itu? Aku berjanji berbicara pada ayahmu. Lalu bagaimana jika ayahku tetap melarangku bersekolah, Raden? Baiklah, saya juga aku akan tetap di Apakah ini aku untuk meyakinkan Raden? ya, kau bisa membuka aku. Jika aku mengingatnya, kau pernah dengan mengatakan kepada Baiklah, Raden. Akan saya dapat tahu itu. Terima kasih. terima kasih. Aku yang harusnya berterima kasih kepadamu, Raden. Terima kasih. Terima kasih berlipat ini. Aku akan tetap menemui ayah selanjutnya. Pada 12 November 1903, saat usianya 24 tahun, Agenina kemudian memperkenalkan dengan Bupati Adipati Ampas dan juga Adipati. Keinginan Kartini terus memperkenalkan pendidikan untuk kaum wanita terus berkembang. Kartini meminta izin pada suaminya untuk membuka sekolah bagi kaum wanita, dan suaminya pun menurut. Kalau aku cuma sekolah wanita di sini menurutmu bagaimana, Mas? Tidak apa-apa. Itu keinginan yang bagus. Berkat izin dan dukungan suaminya, Kartini mulai merintis sekolah yang ia inginkan. Ia memulai dengan mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajarkan tulis-menulis dan ilmu pengetahuan lainnya. Bagaimana, sudah mengerti? Sudah, terima kasih ya Mbak Yu. Ya wes, saya pulang dulu ya Mbak Yu. Baiklah, besok kita belajar lagi ya, Mbak Yu. Iya Mbak Yu. Pada 13 September 1904, Kartini melahirkan seorang anak yang diberi nama R.M. Susalit. Namun sayang, pada 17 September 1904, Kartini wafat beberapa hari setelah melahirkan anak. Pertamanya, ia meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Walaupun Kartini sudah meninggal, namun perjuangannya untuk kaum wanita akan tetap terus berlanjut. Kartinilah yang membuat terjadinya perubahan pada kaum wanita saat ini. Emansipasi wanita telah terjadi. Perjuangan selanjutnya akan dilanjutkan oleh seluruh wanita Indonesia selanjutnya. Selamat jalan Raden Ajeng Kartini, jasamu tak akan dilupakan. Angin kemana akan mengarah, membangun jiwa yang haus cerita, keinginan mengetahui dunia, mengabaikan rasa cinta dalam jiwa. Semua berawal dari mimpi, hanya kita yang bisa mewujudkan. Sampai di mana